warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran. Semoga rekan-rekan juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyimak dan memperhatikan video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai K3, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja, khususnya di bidang orang-orang yang bekerja untuk membuat suatu animasi. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Apa sih definisi dari kesehatan, keselamatan, dan keamanan bekerja itu? Menurut Sutrisno dan Kusmawan, definisi dari ketiga itu adalah yang pertama, keamanan bekerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, baik secara material maupun non-material. Material itu bisa berupa pakaian dan non-material itu bisa berupa bahan-bahan atau himbauan-himbauan atau tata cara penggunaan dari alat-alat yang nantinya kita digunakan untuk bekerja. Dan kesehatan kerja adalah unsur-unsur yang menunjang untuk terciptanya lingkungan kerja yang sehat, sepertinya resiko terhadap kekerasan fisik dan resiko kesehatan lainnya. Dan yang terakhir yaitu keselamatan bekerja. Keselamatan bekerja adalah unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam bekerja, seperti terjadinya patah tulang, kebakaran, ataupun terkena aliran listrik. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih prosedur-prosedur yang harus kita lakukan agar kita menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. Perlu kita ketahui bahwa dalam bidang animasi ini salah satu alat yang digunakannya adalah komputer. Maka dari itu kita perlu tahu bagaimana sih prosedur menggunakan komputer atau bagaimana cara bekerja di depan komputer yang baik dan benar. Yang pertama yaitu posisi duduk. Dalam terminologi komputer ada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara posisi duduk yang benar, dan ilmu itu disebut dengan ergonomi. Menurut peraturan pemerintah Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018, ergonomi adalah pedoman untuk mengoperasikan komputer secara ergonomis, atau bagaimana caranya agar orang-orang menggunakan komputer itu dengan keadaan nyaman dalam bekerja. Yang pertama yaitu posisi kaki kita itu jangan bersilangan atau bengkok, atau dalam artian lutut itu saling bersilang, karena jika posisi kaki kita seperti itu akan membuat kita cepat pegal. Yang kedua yaitu posisi tangan. Usahakan posisi tangan itu diletakkan pada posisi pengetikan, dan posisi pengetikan yang baik itu yaitu menggunakan sistem 10 jari. Selanjutnya yaitu posisi badan yang tegak dan rileks. Karena jika posisi badan kita tidak rileks, itu akan membuat pinggang kita cepat tidak nyaman ataupun akan menghasilkan rasa nyeri. Selanjutnya yaitu usahakan pandangan mata kita berfokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Tetapi kita juga jangan selalu terus-menerus melihat ke monitor, karena itu bisa menyebabkan kelelahan pada mata. Dan selalu gunakan kursi yang nyaman. Selanjutnya yaitu bagaimana sih jarak pandang kita ke monitor yang baik dan benar itu. Selanjutnya yang pertama yaitu tadi sedikit dijelaskan bahwa kita itu jangan terus-terusan terus memandang monitor. Jadi bisa dialihkan dengan melihat papan keyboard ataupun naskah ataupun pekerjaan dalam bentuk tertulis yang bisa kita lihat sesekali agar tidak terus-menerus melihat monitor. Selanjutnya kita juga bisa mengatur jarak pandang kita ke monitor seperti gambar di samping, dan juga kita juga bisa mengatur kontras dari kecerahan komputer kita disesuaikan dengan ruangan yang sedang kita gunakan, dan jangan terlalu cerah. Jadi kita harus mengatur jarak badan kita ke monitor dan juga kecerahan pada layar monitor kita. Yaitu bagaimana sih caranya kita mengatur tempat duduk kita. Yang pertama yaitu tempat duduk kita diusahakan harus fleksibel, yang bisa mengikuti bagaimana pergerakan badan kita. Selanjutnya yaitu tinggi kursi juga disesuaikan dengan kaki kita, agar pada saat kita duduk kaki kita tidak menggantung. Dan yang terakhir sebaiknya kursi yang kita gunakan yaitu menggunakan kursi yang ada rodanya. Dan yang
terakhir yaitu keamanan. Keamanan dalam artian di sini yaitu salah satunya yaitu keamanan informasi. Karena kita menggunakan data-data atau penggunaan komputer, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih agar kita bisa aman gitu, data-data yang ada di komputer kita tuh aman. Yang pertama yaitu ada perangkat lunak untuk keamanan informasi. Misalnya itu antivirus yang perlu kita pasang di komputer kita. Yang kedua yaitu ada tingkat keamanan informasi dari level 0 sampai level tertinggi. Salah satunya yaitu keamanan fisik, keamanan data security-nya, keamanan jaringan, dan juga keamanan informasi security-nya. Selanjutnya yaitu kebijakan keamanan informasi pada organisasi. Salah satunya yaitu penggunaan password. Untuk akuntabilitas atau bagaimana karyawan itu menggunakan password agar akun yang mereka gunakan itu aman, ataupun menjamin akuntabilitas bagaimana penggunaan komputer atau data itu dipergunakan. Selanjutnya yaitu konfigurasi perangkat lunak seperti fitur pengamanan email, yaitu fitur keamanan email dengan tingkat keamanan informasi, dan juga fitur keamanan brosur juga disesuaikan dengan keamanan informasi. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat, dan juga jangan merasa puas ketika sudah menyimak dan mempelajari beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan. Teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa mencari lagi lebih dalam dan lebih lengkap lagi mengenai bagaimana sih kesehatan, keamanan, dan keselamatan dalam bekerja, khususnya di bidang animasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.